خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan mengenal fikih Islami, mempelajari yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah atau mustahab, yang makruh, agar dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa meraih pahala yang sebaik-baik dan setinggi-tingginya. Adapun pada materi kita malam hari ini yang mana temanya adalah hal-hal yang makruh di dalam salat, maka maknanya adalah perkara-perkara yang menyebabkan salat seseorang berkurang pahalanya. Ya. Jadi yang dimaksud perkara-perkara yang makruh di dalam salat adalah perkara-perkara yang bisa menyebabkan salat seseorang berkurang pahalanya. Ya, jadi
Perlu kita mempelajari yang disunahkan, betul, di dalam salat untuk menambah pahala kita. Tapi jangan lupa juga untuk mempelajari yang makruh atau bahkan yang haram dilakukan di dalam ibadah salat. Jangan sampai kita sibuk menambah, ternyata di waktu yang sama melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala salat tersebut. Taib. Insyaallah nanti kita akan lihat bagaimana urgensinya atau pentingnya mempelajari ilmunya para ulama salaf. Dahulu sebelum kami mempelajari fikih melalui kitab para ulama salaf seperti ini, banyak sekali ijtihadat yang tidak ada dasarnya, ya. Mungkin antum melihat ketika salat ada orang meletakkan kunci, handphone, dompet di bawah kakinya, ya. Untuk menunaikan ibadah salat itu semua peralatan yang ada di tubuhnya dia lepas, ya. Baik itu handphone, kunci, dompet dan lain sebagainya, semuanya dikeluarkan dari kantong celana kemudian diletakkan di antara kedua kakinya. Yang gharib, dulu sempat saya mendengar ada fatwa, ya, bahwasannya hal tersebut bid'ah. Waduh, ini dulu nurut-nurut aja kayak gitu dibilang bid'ah, saya sendiri nurut-nurut aja gitu. Ternyata setelah mempelajari kitab para ulama salaf, nasallallahu samal afiyah, ternyata justru itu fatwa-fatwa yang bertentangan dengan fatwa para ulama salaf, ya. Tidak sesuai dengan keilmuan para ulama salaf. Nanti akan kita lihat. Maka itu sungguh ironis, ya. Kaum muslimin sibuk dengan kitab para mutaakhirin, ya. Sibuk dengan kitab ulama-ulama zaman kini, ya, kontemporer. Akan tapi justru meninggalkan kitab para ulama salaf, itu sebuah kesalahan. Atau bahkan menjadikan fatwa ulama modern sebagai tujuan, ya. Adapun seharusnya fatwa ulama-ulama terkini atau ulama-ulama modern itu digunakan untuk sebagai tangga, ya, untuk memahami fatwa para ulama salaf, ya. Jangan sampai kita tidak punya cita-cita itu, jazakallahu khair. Jangan sampai kita tidak punya cita-cita untuk bisa memahami kitab para ulama salaf, berarti itu bukan manhaj salaf, ya. Manhaj salaf tapi hanya bertumpu pada fatwa para ulama di zaman modern. Nah, tentu itu bukan manhaj salaf, ya. Manhaj salaf adalah berusaha untuk menjadikan ulama-ulama masa kini, ulama-ulama modern sebagai tangga kita belajar supaya mudah untuk memahami kitab para ulama salaf. Seperti ini. Memang ada tantangan. Kitab para ulama salaf itu bahasanya berat, ya. Bahasanya berat, ringkas, karena mereka tidak mau banyak berkata-kata, ya. Oleh karena itu kata-katanya ringkas, tidak diulangi, ya. Kemudian banyak menggunakan dhamair atau dhamir, ya. Ada ulama zaman sekarang itu tugasnya mensyarah, ya, menjelaskan, memberikan penjelasan yang lebar. Akan tapi itu bukan tujuan. Tujuan seorang muslim harus mencari ilmunya para ulama salaf, harus ke sana tujuan. Kalau tidak berarti kita tidak menempuh manhaj salaf. Entah yang ditempuh manhajnya siapa, ya. Jadi kalau ada ijtihadat ulama modern, jadikan itu tangga untuk memahami fatwa para ulama salaf, insyaallah taala. Baik. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada perkara dimakruhkannya at-tamatti. Tamatti itu meregangkan tubuh, alias apa? Ngulet. Nama lainnya lagi ada? Ngelot enggak ada ya? Ngulet aja ya. Ya. Ngulet di dalam salat, ya, itu termasuk perkara yang dapat mengurangi pahala. Meskipun nguletnya tangannya enggak dibuka, cuma berdiri aja, ya, sambil jinjit-jinjit, enggak kelihatan lah, pokoknya yang tahu cuma antum aja. Yang tahu cuma yang salat dan Allah Subhanahu wa taala. Sama aja, ya. At-tamatti dilarang karena itu perbuatan orang yang merasa
malas dengan apa yang dia kerjakan, ya, membosankan, ya, itu adalah sikap orang yang merasa bosan dengan sesuatu yang dia kerjakan. Biasanya nguap, ngulet. Nanti sampai tentang menguap, ya. Menguap dalam salat juga makruh karena itu termasuk simbol-simbol kebosanan dan kemalasan. Tapi nguap karena kurang tidur gimana? Nah, kalau itu insya Allah tidak bisa ditahan, tidak bisa ditahan. Nanti ada solusinya. Adapun nguapnya karena terlalu lama melamun, ya. Kenapa melamun? Karena nggak paham yang dibaca imamnya apa, ya. Atau suratnya terlalu panjang. Bukan suratnya terlalu panjang, tapi kitanya yang terlalu malas untuk mempelajari apa yang dibaca oleh imam salat kita. Jadi terkadang nguap, padahal tidak ngantuk, padahal tidurnya sudah banyak misalnya, tapi nguap. Itu karena bosan, biasanya bosan karena apa yang dia lakukan dia tidak memahaminya, dan itu dapat mengurangi pahala salat. Taib, itu tamattu, ya, mengulet. Nanti sampai masalah wa fathu famihi wa wad'uhu fihi syai'a, membuka mulut dan meletakkan sesuatu di dalamnya. Contohnya apa? Ya, mungkin yang masih usia anak-anak, ya. Masih usia anak-anak, salat di dalam mulutnya ada sesuatu. Itu termasuk yang makruh, dapat mengurangi pahala salat. La fi yadihi. Adapun membawa sesuatu di tangan ketika salat maka tidak mengapa. Mungkin ada sesuatu yang penting tidak bisa dilepaskan, harus dibawa di dalam salat. Jadi sambil menggenggam, ya, tangan kiri menggenggam, itu tidak ada masalah kalau memang penting. Wa an yusalli baina yadayhi ma yulhihi aw suratun mansubah. Nah, meletakkan sesuatu yang bisa merusak konsentrasi di dalam salat di hadapannya atau di alas tempat dia salat. Nah, ini banyak orang biasanya terbiasa menggunakan sajadah ketika salat. Boleh enggak salat menggunakan sajadah? Boleh, boleh. Tidak makruh sama sekali, ya. Boleh. Nanti ada yang makruh mirip dengan sajadah, tapi tujuannya bukan untuk yamna'u salabatal ard. Kata para ulama, ada bagian tanah yang keras, ya. Jadi para ulama salaf kalau sholat kemudian pas bagian tanah yang keras, mereka memilih tanah yang lembut. Berarti menandakan boleh untuk meletakkan sesuatu yang lembut untuk menghindari kerasnya bagian tanah. Seperti kalau zaman sekarang keras dan dingin, yaitu lantai, ya, granit dan lain sebagainya, menimbulkan efek dingin. Itu mengambil kias yang sama, maka boleh menggunakan untuk supaya tidak terasa keras, ya, di di tempat sujud atau terasa dingin. Yang mirip dengan itu tapi makruh, ya, mirip dengan itu makruh. Dan ini banyak dilakukan kaum muslimin, ya. Dia salat menggunakan sesuatu sebagai alas sujudnya, dan dia usahakan sholat selalu menggunakan alas sujud yang satu itu, ya. Mulazamatu bima yasjudu alaihi, melazimkan sujud di atas sesuatu, ya, melazimkan sujud di atas sesuatu. Jadi kalau mau sholat pasti yang diambil adalah sajadah yang itu, ya, sengaja. Karena apa? Karena kalau sujud di atas sajadah itu saya merasa tenang. Nah, itu justru masalah, ya. Ketika tadi alasannya cuma sekedar dingin, sujudnya dahinya keras, kalau kena takut nanti berwarna hitam, nanti dituduh macam-macam, ya. Saya nggak mau lah nanti ininya hitam, ya, nanti ditangkap polisi misalnya, ya. Jadi saya maunya pakai sajadah aja biar yang empuk, ya. Kalau alasannya itu boleh, tapi kalau alasannya ada lagi, ya, alasannya ada lagi mirip, ya. Biasanya malah cuma separuh saja, sajadah kecil, ya, sajadahnya kecil atau kain kecil, dan dia selalu sujud pakai itu, nggak mau ketinggalan. Kalau ketinggalan pulang lagi ambil sajadah kecil tersebut atau kain tersebut sebagai alas sujudnya. Kalau dia melazimkan harus sujud di atas kain tersebut, maka justru perbuatan ini hukumnya makruh. Hukumnya apa? Karena nah, tahu, karena mirip dengan perbuatan kaum
Syiah ya. Mereka melazimkan afdholiyah sujud di atas suatu benda, apapun namanya. Ya, mau batu Karbala, mau batu apa lagi? Batu meteor ya. Batu ginjal mungkin juga coba. Batu akik ya. Batu dari luar apa? Luar angkasa ya mungkin. Melazimkan sujud di atas suatu benda, kata para ulama salaf, itu perbuatan yang mirip dengan mereka. Jadi boleh saja menggunakan sajadah, tapi jangan fanatik ya. Jangan ada keyakinan, oh saya kalau sujud harus yang ini. Kenapa? Ya rasanya tenang aja loh. Kalau Anda bilangnya karena empuk malah nggak apa-apa. Ya, tapi kalau Anda malah bilangnya karena saya merasa nyaman, kalau itu bahaya. Ya, berarti ada sesuatu ikatan emosional dan keyakinan yang bid'ah. Ya, ada i'tiqad, keyakinan yang bid'ah tentang suatu benda. Itu tidak boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Meletakkan di depannya sesuatu yang melalaikan. Ya, tadi masalah sajadah selesai ya, boleh digunakan. Lalu sekarang banyak orang membuat sajadah dengan motif yang menarik. Ya, bahkan ketika kita kalau beli itu pilih yang warnanya paling menarik, motifnya paling menarik. Para ulama memberikan justru wanti-wanti hati-hati ya dari meletakkan sesuatu, menggantungkan sesuatu di depan tempat kita salat, di mihrab kita ya. Kemudian atau yang Anda salat di atasnya. Ya, karpetnya pilih yang kalau bisa warna-warni, ya pelangi kalau bisa gambarnya ya. Atau ada glitternya biar apa kena cahaya itu murub ya. Sekarang banyak membuat apa namanya dengan motif yang sangat bervariatif dengan tujuan karena dilihat menarik. Itu justru membuat Anda tidak fokus dengan bacaan salat. Ya. Ada juga yang saya tidak termasuk yang melarang kalau memang sejadinya gambar Ka'bah misalnya untuk mengenang ketika haji, ketika umroh ya, ketika ziarah ke Raudhah misalnya, tidak masalah. Tapi bayangkan misalnya Anda sedang membaca Al-Quran di dalam salat, kemudian ingat pas sedang jalan-jalan di Mekah ya atau di Madinah, kira-kira bisa nggak dua itu jadi? Kan sulit ya, ketemu menjadi satu sulit. Yang satu pengen tadabbur sebuah surat yang cerita tentang surga dan neraka, tapi pikiran Anda justru melayang ke tempat Anda waktu itu sedang melakukan ibadah di sana. Ya nggak apa-apa, sama-sama ibadah, tapi kan sekarang sedang sholat gitu loh. Maksudnya jangan dicampur aduk. Ya, jangan dicampur aduk. Jangan mencampur adukan sebuah memori atau pengalaman dengan hal yang sedang Anda kerjakan, tidak fokus ya. Karena orang kalau sedang mengingat sesuatu, biasanya sesuatu yang dia kerjakan menjadi tidak fokus. Ya, justru yang dia baca nggak tahu apa. Itu berarti melalaikan yang dia kerjakan untuk sesuatu yang sudah lalu. Itu termasuk yang melalaikan. Ya, melalaikan. Atau suatu hari Nabi SAW pernah menggunakan pakaian khamisah yang warnanya indah. Kemudian ada coraknya. Beliau ketika salat itu sampai melihat bajunya sendiri. Selesai salat, bajunya diserahkan kepada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kemudian disuruh diganti. Tolong taruh ini ke sahabat fulan, ganti dengan kain yang lain. Karena apa? Karena sedang saya salat, saya malah kagum dengan pakaian yang saya gunakan. Tuh, bagaimana kalau itu saja Nabi SAW merasa terganggu ya. Apalagi sampai diukir, dibikin macam-macam ya tempat mihrab kita. Kata Imam Ahmad, walau mushaf, meskipun Anda meletakkan mushaf di depan, itu termasuk sesuatu yang bisa membuat Anda tidak konsen. Lebih baik di depan orang salat itu tidak ada apa-apa, lebih baik. Atau kalaupun hiasan yang tidak mengganggu konsen. Oleh karena itu para ulama berbicara tentang menghias masjid ya, berbicara tentang menghias masjid. Ada pula saya pernah salat di sebuah masjid itu di tempat mihrab ya, di tempat mihrab imamnya, tempat salat itu ditulis pakai keramik ya, ditulis surat
Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya. Harapannya kalau jadi imam nggak lupa baca surat tersebut. Tapi kan masalahnya memang sholatnya sholat Jumat terus di situ, ya kan? Kan ada sholat subuh, ya ada sholat maghrib, kan tidak sholat Jumat terus. Mihrab itu digunakan untuk 5 waktu, ya. Sholat Jumatnya kan jarang. Antum sering sholat Jumat apa jarang? Hah? Jarang lah. Kan 1 pekan sekali. Berarti jarang sholat Jumat antum, ya. Kalau sering malah saya curiga antum kok Jumatan terus tiap hari Jumatan. Labas, ya. Termasuk tadi apa yang makruh itu adalah meletakkan sesuatu di depan mihrab orang salat, karena itu akan mengganggu konsentrasi, ya. Yang sudah hafal pun terganggu, Pak. Ya, atau dia sudah hafal surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la. Ketika salat disuruh baca malah nggak hafal. Ya, hafalnya hilang karena tulisannya mungkin berbeda dengan yang ada di mushaf. Ya, gaya tulisannya mungkin berbeda. Warnanya terkena pantulan cahaya jadi silau, hafalannya hilang, bacanya nggak lancar, nggak dapat dua-duanya. Ya. Kalau itu bagus pasti sudah dilakukan lah, karena menulis mushaf kan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dah. Iya, kan para sahabat juga menghafal mushaf, menghafal Al-Quran kan baru, nggak Nabi datang pada hafal kan tidak, toh. Ya, sama-sama baru menghafal. Kalau memang itu bagus, tentunya Nabi akan perintahkan, ya, letakkan di mihrab-mihrab kalian tulisan mushaf Quran yang besar, ya. Pakai papan, pakai kayu, tulis, tempel di depan mihrabnya, kan tidak diperintah karena justru mengganggu konsentrasi. Ada yang coraknya macam-macam, keramiknya di tempat mihrabnya, termasuk yang melalaikan, membuat jadi kagum dengan keramik masjid, dengan tembok masjid, ornamen masjid. Jadi lagi sholat malah pikirannya kita tukune nang dia bisa napik teman kan. Akhirnya padahal ceritanya sedang cerita tentang Nabi Yusuf misalnya, ya, sedang terpenjara di dasar sumur yang tidak tahu bagaimana caranya keluar, tapi justru kagum dengan bangunan masjid yang sifatnya ornamen tadi, sifatnya hiasan. Suratun maswah, ya. Makruh ketika di depannya ada gambar makhluk yang memiliki ruh, ya, gambar makhluk yang memiliki roh, baik itu fotografi, ya, maupun gambar sketsa menggunakan tangan, ya, atau ukiran, ya, sama, mau diukir, mau digambar pakai tangan, mau fotografi. Salat menghadap gambar itu makruh hukumnya. Ya, salat menghadap gambar itu makruh hukumnya, apapun modelnya. Karena apa? Karena itu wasilah ila al-ghuluwi fil ashkhas. Itu wasilah perbuatan gulu terhadap manusia, ya. Kalau yang baik, tentu tukang gambar ada nggak di zaman Nabi? Ada nggak? Kalau nggak ada, buat apa larang? Ya enggak, kata ilmu Abu Hanifah, larangan tersebut menunjukkan adanya perbuatan tersebut atau adanya pelaku perbuatan tersebut, ya. Oleh karena itu para musawwirun yang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak. Kalau memang bagus, pastilah sudah diukir wajahnya beliau, ya enggak? Sallallahu Alaihi Wasallam dipasang di mihrab masjid Nabawi lah, jelas masjid apa lagi, ya enggak? Taruh di mihrab masjid Nabawi ukirannya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada satu melakukan apa? Karena itu wasilah ilal ghuluwi fil ashkhas, itu termasuk wasilah menuju perbuatan meninggikan manusia di atas kodratnya sebagai manusia. Awalnya tidak disembah, saya menyembah kepada Allah, saya melihat beliau ini supaya saya ingat bagaimana beliau kalau sholat itu sampai kaki bengkak, ya, sujudnya lama. Saya ingin sholatnya semangat. Ya, itu Anda. Apakah anak Anda akan memiliki paham yang sama? Belum tentu, ya. Disampaikan di banyak kitab tauhid tentang
perbuatan syirik di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berhalanya ada 5 apa saja? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Ya, 5 berhala tersebut pada awalnya itu prosesnya sama. Diabadikan gambarnya, ya, patungnya, sketsa wajahnya, ukiran. Kenapa? Karena jasanya mengajarkan agama Allah. Bukan karena jasanya mengajarkan agama Allah. Jadi umatnya saat itu bersyukur, ya, berterima kasih kepada ustadz tersebut, ya, muallim tersebut. Mereka berterima kasih, diabadikan gambarnya. Sehingga kalau beribadah ingat mereka, gitu loh. Bahwasanya caranya ibadah itu begini. Ketika lihat fotonya Ya'uq misalnya atau Nasr, itu terinspirasi cara beribadah mereka. Terus saya nggak nyembah mereka. Iya, itu sama persis kejadian zaman Nabi Nuh gitu. Sama persis. Tapi 100 tahun kemudian, ya, sudah ganti generasi. Bapaknya tadi sudah wafat, digantikan oleh anaknya dulu. Ya, anak langsung cucu. Ya, wong biyen 100 tahun biasa. Sabar dulu ya. Tadi digantikan anaknya itu mengistimewakan patung, ukiran atau gambar. Kenapa? Bapak saya dulu sengaja sholat itu di dekat gambar ini. Berarti gambar ini punya keistimewaan. Saya akan buat yang lebih bagus. Ya, diistimewakan. Kemudian ditaruh tempat yang paling penting, ya, ngajak orang untuk ibadah bukan ke situ, masih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini pokoknya ana sesuatu nes. Pokoknya nggak sholat tuliana gambare wong kiye, ente beres wis rezekine lancar. Sholat ana gambar wong kiye, sing guru ngoli jodohne cepet. Ya. Akeh, ya. Akeh kesempatan meraih jodoh maksudnya. Antum jangan suuzon dulu, ya. Yang belum punya keturunan, sholat anak gambare wong kiye, ya. Insyaallah keturunannya wis orang mandek terus, ya. Itu tahap kedua anaknya, menganggap ada barokah dari gambar tersebut. Thumma muncullah generasi berikutnya, cucunya. Bae aku biyen kaya kowe. Abae aku pada bae. Berarti ke barokah pentol, njaluk langsung maring kowe, ya. Ke wasilah supaya Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dulu kepada ini, ya. Karena dia sama dengan kita manusia biasa. Mintanya ke manusia dulu, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhirnya mereka mulai berdoa dulu. Belum sholat ke situ belum. Baru berdoa. Sholatnya masih kepada Allah, tapi berdoanya kepada gambar tersebut. Wafatlah makhluk ini, diteruskan oleh cicitnya, ya. Jadi buyute bapane kayak gue kabeh, ya. Akhirnya dia mulailah langsung saja. Ini berarti iya, sholatnya langsung ke gambar ini saja. Karena dengan sholat gambar ini sudah sama. Gambar inilah yang akan menolong kita memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu. Jadi prosesnya panjang, dan itu sekarang kita sudah berada di siklus itu sudah terjadi lagi, ya. Siklus itu sudah terjadi lagi. Kuburan dipasang foto, ya, kemudian orang pada kumpul di sebelahnya. Ada lagi yang kalau Allah ingin menurunkan hujan harus izin dulu kepada yang punya kuburan ini. Wajib saya, ya Allah bisa begitu, ya. Itu sudah ngeri. Istilahnya kutub, ya, istilahnya wali kutub. Wali kutub itu, antum tahu nggak wali kutub itu apa? Wali kutub itu supaya antum maksudnya kalau baca kitab para ulama nyambung, ya. Wali kutub itu seorang saleh yang dianggap bisa menentukan takdir termasuk iklim dan cuaca, Pak. Ya. Kalau dia berdoa kepada Allah besok hujan, besok hujan. Kalau dia berdoa kepada Allah besok tidak hujan, besok tidak hujan. Jadi apa yang diinginkan dia akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu awalnya. Kemudian generasi berikutnya mengatakan mafhumnya,
Berarti Allah kalau menentukan apa-apa harus izin dulu sama dia. Nah, itu. Awalnya enggak begitu. Ya. Awalnya kalau antum baca kitab para ulama, mereka membicarakan wali kutub. Wali kutub itu dianggap oleh orang-orang sufi, ya tasawuf, itu seorang wali yang kalau berdoa, asalnya itu dulu. Ya, asalnya itu sebenarnya. Kemudian bolak-balik bahasanya diputar-putar, akhirnya muncul bahasa terkini zaman now. Allah kalau menentukan takdir harus izin dulu sama yang punya kuburan, ini. Nasallallahu ya begitulah kesesatan memang sesuatu yang sebenarnya sudah ada contohnya. Cuman karena manusia dijauhkan dari Al-Quran, ya, jauhkan dari Sunnah, akhirnya tidak mengerti patokan-patokan seperti itu atau sejarah terjadinya kesyirikan. Tidak mungkin orang langsung dengan akal sehat menyembah patung itu nggak mungkin ada, Pak. Itu perjalanannya panjang ya. Itu perjalanannya panjang. Atau langsung menyembah gambar, langsung berdoa kepada selain Allah, itu perjalanannya panjang. Nggak mungkin langsung disuruh mau, itu nggak mungkin mau. Tapi perjalanannya, prosesnya panjang. Maka wasilah kepada itulah yang ingin kita sampaikan. Disampaikan bahwasanya makruh untuk sholat di depannya ada gambar makhluk yang bernyawa, sama baik fotografi baik non fotografi, sama apapun bentuknya itu. Walau saghirah, meskipun kecil, yang bisa lihat cuma imamnya saja, makmumnya nggak bisa lihat, ya sama aja. Karena salat berjamaah itu makmum mengambil hukum salatnya imam, ya. Au najasah, ya di depannya ada najis, makruh, ya. Salat menghadap najis, ya. Termasuk kata para ulama, makruh juga salat menghadap kamar mandi, masa kamar ganti, kamar mandi, ya, karena di sana tempatnya najasat, ya, tempatnya najasat. Kalaupun harus, maka tutuplah pintunya, ya, sehingga Anda dihukumi tidak salat menghadap kamar mandi. Au babun maftuh, juga makruh Anda salat menghadap pintu yang terbuka. Antum di dalam kamar, kemudian pintunya terbuka, ya, kebetulan pintunya berada di kiblat, maka sebaiknya ditutup. Ya, sebaiknya ditutup. Mengapa? Karena tidak bisa lepas dari hati orang yang sholat, mungkin ada yang lewat, ya, entah itu suaminya, entah itu istrinya, anaknya, cucunya, pasti terbersit pikiran ada yang lewat, ya, entah apapun itu, entah apa, Jerry and Tom, ya, Tom and Jerry yang lewat, macam-macam. Jadi lebih baik tutup. Jadi lewat pan sapa bae lewat akwar weruh. Ya, lewatnya lewat mana? Tutup aja pintunya sebaiknya. Au ila narin min qindil au syam'ah, atau salat menghadap ke api, ya. Api itu bisa, kalau dulu petromak, ya. Lampu mengambil hukum yang sama, ya? Tidak. Lampu tidak mengambil hukum yang sama. Mengapa? Karena api itu bergerak, Pak. Ya, api itu kena angin bergerak. Goyangannya itu bisa menyebabkan Anda hilang konsentrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena sholat menghadap api, ya, baik lilin maupun petromak sama. Ya, sekarang udah nggak ceplik, ya benar, ya. Itu mirip dengan ibadahnya kaum Majus, ya, penyembah api. Tapi saya pernah diceritain di India, ya, di India, dia kawan kerja di India. Entah itu majusinya majus beneran enggak, ya. Jadi mereka kalau ada saudaranya, keluarganya masuk Islam, itu semuanya urunan mengeluarkan harta, mendukung, ya. Jadi kalau ada orang masuk Islam itu dikasih uang malah. Unik, ya, saya enggak tahu itu majus aliran apa itu, ya, bisa begitu. Warramzu bil aini, dan memberikan kode dengan mata, ya. Antum sedang sholat, kemudian ada istri misalnya izin kepada antum, ya. Antum kodenya pakai mata, ya. Ya, atau itu sesuatu yang mengurangi pahala. Mengapa? Ya karena kan antum sudah tahu bahwasanya pandangan di dalam sholat ini tidak boleh kemana-mana, ya. Beda nanti yang boleh itu pakai isyarat. Kalau pakai isyarat boleh, ya. Kalau pakai isyarat boleh, pakai isyarat tangan aja, ya, boleh, ya. Tak keluar dulu itu buang sampah misalnya di depan, antum sedang sholat, boleh pakai isyarat tuh 2,
Wal isyarah li ghairi hajah. Adapun isyarat tanpa keperluan tidak boleh. Ya, isyarat tanpa keperluan, misalnya antum ketua DKM masjid. Ya. Ketua DKM masjid kan serem ya. Baru datang aja jalan sudah dibuka. Ya. Kamar mandi harus bersih semua. Ya, kalau enggak pecat. Ya. Sholat di tengah, AC-nya enggak dingin. Ya, antum sholat tengah terus AC. Ya. Antum lihat jendela belum ditutup, sholat. Nah, itu termasuk tidak ada keperluan. Keperluan kok antum dewek, tak lakar rampung ya. Anggar keperluan untuk diri kita sendiri nggak ada habisnya. Ya. Hajah itu berkaitan dengan kita dan orang lain. Ya, berkaitan dengan kita dan orang lain. Wa ikhraju lisanihi, dan mengeluarkan lidah ketika sholat. Ya, antum lagi sholat, ada anak-anak ngeledek, ya kan. Terus antum melet-melet. Nah, itu juga dikiranya antum itu berbuat baik tidak pada tempatnya, ya. Melitnya nanti ketika sudah salam boleh, ya. Wa an yashaba ma fihi surah min fassin aw nahwihi wa salatuhu ila mutahaddits. Naam. Dan selama salat antum membawa laiki. Ini dia yang saya maksud tadi. Kalau antum di awal tadi ya mendengarkan banyak yang ngeluarin handphone, dompet, kunci, keluarin semua ditaruh di depan kakinya, ya kan, di depan kakinya. Bukan di tempat sujud loh, tapi di antara kedua kaki, ya maju sedikit. Karena ada alasan mengapa itu dilakukan. Ya, itu dilakukan mengapa? Yang pertama, ya, kita diperintahkan untuk menghindari sesuatu yang mengganggu di dalam salat. Ya, kalau antum merasa duduk kemudian dompet di belakang mengganggu, maka sebaiknya diambil kemudian letakkan di antara kedua kaki. Kalau antum duduk kemudian handphone antum yang smart itu, ya besar smart, bisa dibuka, dilipat, ya bolak-balik gitu, mengganggu ketika antum duduk di antara dua sujud atau ketika tahiyat, ya maka sebaiknya dikeluarkan dari kantong, letakkan, ya. Letakkannya jangan gini oh, layarnya dibalik. Kalau gini nanti antum baca isi WA siapa? Nanti pas sujud bales. Jangan, ya, dibalik, ya. Dibalik, meskipun dibalik logonya muncul, tapi letakkan jangan di tempat mata antum melihat. Mundur dekat dengan kaki, dekat di antara kedua kaki. Yang penting jangan sampai kedudukan, ya. Kemudian beliau berkata kalau dia punya cincin, nah, yang ada gambar makhluknya, ya, cincinnya gambarnya naga misalnya, ya, maka sebaiknya jangan dibawa ketika salat. Dan dikantongi kena juga tidak boleh, karena itu sama dengan menggunakan atau memakai, ya. Lebih baik diletakkan. Kalau memang sudah terlanjur dibawa, letakkan di antara dua kaki Anda. Itu lebih baik, ya. Juga uang itu kan ada gambar makhluknya, ya enggak? Kan ada IKN, gambar IKN-nya kan, Garuda maksudnya. Jangan sensitif, ya. Ada gambar Garudanya. Itu kan gambar termasuk makhluk bernyawa. Ya, tapi para masyayikh ulama kontemporer menyatakan kalau letakkan di antara kedua kaki mengganggu, maka la ba'sa, tidak perlu dikeluarkan dari kantong, ya. Misalnya di kantong ini, kalau saya sering lihat di Saudi itu kan jubahnya putih, ya, putih terus agak transparan. Itu biasanya di kantong ini ada 500 real Pak, biasanya Pak. Saya juga nggak tahu kenapa pasti. Kalau saya paling 1-2 real. Tapi kalau 500 real tuh kayaknya taruh sini mantep gitu. Kan kelihatan dari luar biru misalnya Pak. Ya dalamnya biru, luarnya putih kan nerawang. Wah, ini kantongnya orang mantap, ya. Kalau dia letakkan di bawah, itu justru lebih khawatir, Pak. Ya, lebih mengkhawatirkan. 500 real itu berapa? 2 juta kira-kira, ya. Antum naruh uang 2 juta di depan antum kan, yang lain udah ngenteni ngantuk ya, ngantuk ya, tak ngenteni ngantuk ya, bose ya, mesti ana ngantuk ya. Arane bos kan sibuk pasti ngantuk kok Pak, ya. Karyawan-karyawan ini kan pada menunggu momen yang pas, ya.
Maka kalau memang berbahaya dan antum merasa nggak nyaman, ya tetap di kantong, kata para ulama, tetap di kantong aja, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak berbahaya seperti di rumah, ya kan, di rumah antum males mau ke sana-sana, naruh taruh aja di antara kedua kaki anda, nggak ada masalah. Atau taruh di kanan kiri yang jauh sedikit. Kalau bisa tidak membawa sesuatu yang ada gambar makhluknya ketika sedang salat. Intinya itu pakaian, ya, pakaian juga yang kaosnya dukung kami, ya, bersama kami maju moncer, ya, wong dewek si wong sapi wong dewek. Itu kan kadang lupa di bawah salat, ya kan, gambar itu kan itu mengurangi pahala, Pak, ya, mengurangi pahala. Jadi kaos-kaos itu dipakai boleh untuk olahraga, nggak ada masalah, ya, untuk kerja, tapi jangan untuk salat. Kalau salat ganti, ya. Lah kalau didobelin enggak bisa. Itu sama saja membawa sesuatu yang ada gambar ruhnya. Kenapa? Dijelaskan di dalam kitab Kasyaful Ghina bahwasannya itu ainu fi'li ahlil kitab. Ya. Meskipun tidak nampak, tapi mereka ketika sholat itu harus bawa gambar atau simbol-simbol yang mereka agungkan, manusia yang mereka agungkan di dalam tubuh mereka, ya. Contohnya pakai kalung yang ada simbolnya, itu kan dibawa dalam ibadah oleh mereka, ya enggak? Iya kan, simbol itu kan dibawa ketika sedang salat kan, salatnya mereka maksudnya, sedang apa, ibadahnya mereka. Jadi membawa simbol-simbol. Salib itu kan simbol tentang Yesus kan, iya kan, simbol tentang manusia kan, iya kan, simbol tentang manusia sama. Jadi ainu fi'li ahlul kitab itu perbuatan ciri khasnya ahlul kitab. Kalau sholat pasti membawa syiar-syiar yang ada hubungannya dengan makhluk, ya, hubungannya dengan makhluk. Maka mirip dengan itu Anda sholat membawa sesuatu gambar yang bernyawa, lebih baik dihilangkan, tapi tidak membatalkan sholat, ya. Lah aku sholat nganggo kaos partai pimen, berarti sholatnya ora sah kabeh. Ya angger sing dinggo menang salatnya sah, angger sing dinggo ora menang salatnya sah tetap, ya. Jadi apapun kaos partai Anda, salat Anda sah. Mau, ya, ini makanya gini atau gini sama aja. Itu menyebabkan apa namanya? Tapi pahalanya berkurang banyak. Mengapa? Karena dari awal salat sampai akhir salat dipakai terus kaosnya, ya. Tapi berikutnya au ila mutahaddits. Antum salat kepada orang yang berbicara di depan antum, ya, orang yang berbicara di depan antum. Sebaiknya tidak, ya, sebaiknya tidak salat pada orang yang berbicara. Mengapa? Karena akan menghilangkan konsentrasi. Antum sedang baca apa, tapi mesti melu ngrungokna ki ngobrol apa kayak, ya. Atau sedang membaca Al-Qur'an, ya, antum salat di depannya. Antum punya bacaan sendiri, tapi karena yang di depan antum kebetulan bacaannya mirip Syekh siapa? Syekh Ahmad Dusari, Masya Allah, Yasir, ya, Yasir Ad-Dusri, kemudian Syekh Ahmad Talib misalnya. Wah, antum sholatnya nggak rampung-rampung karena dengerin dia baca Quran sampai selesai kan, ya. Au naim, dan juga mengurangi pahala salat. Antum salat menghadap orang yang tidur, ya, menghadap orang yang tidur itu juga makruh. Mengapa? Kira-kira karena perbuatan orang tidur itu tidak bisa diprediksi, Pak, ya. Kapan kompresornya nyala, kapan belum bagian belakang, kadang gas beracunnya suaranya macam-macam, Pak. Ada yang suaranya kecil tapi aromanya kuat, ya. Ada yang suaranya meledak seperti bom tapi tidak ada aromanya sama sekali, ya. Jadi itu mengganggu konsentrasi Anda, sangat mengganggu. Belum gerakannya, ya, gedabrugannya, kanan kirinya, garuk-garuknya, ya, mancal-mancal, itu. Iya, antum bisa ngikik, Pak. Antum sholat bisa ngikik gitu. Karena lihat orang tidur depan antum gerakannya, padahal antum sama juga kayak gitu, cuman kan nggak lihat.
diri antum ya sama aja. Malah lebih baik kalau bisa agak tidak lihatlah, agak tidak melihat ke orang yang sedang tidur. Au kafir. Nah, dan juga makruh untuk salat menghadap orang kafir. Mengapa? Karena itu ihanah ya. Seperti kita merendah diri di hadapan orang padahal kita menghadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, tapi secara fisik kan nampaknya begitu. Ya. Nampaknya begitu. Nah, maka kalau berkompetisi dengan orang kafir nggak boleh kalah, Pak. Ya, antum mau lomba apapun sama orang kafir nggak boleh kalah. Itu kita punya apa namanya dorongan lebih. Mengapa? Karena nggak boleh kita lebih rendah dari orang kafir. Usahakan tidak. Ya. Jadi kalau ada di tangga penyerahan hadiah itu nomor satu kan paling tinggi biasanya. Ya. Antum nggak boleh nomor dua, antum harus nomor satu. Kalau nomor satu udah ada isinya, antum ambil tangga sendiri, Pak. Taruh sebelahnya. Wajhi adami ya, atau antum salat menghadap seseorang yang wajahnya menghadap antum salat. Jadi ketemu ya, mukanya adu Arab, mukanya adu Arab. Lebih baik dihindari. Ya. Mengapa? Karena itu bisa mengurangi konsentrasi. Ya, kebetulan di hadapan antum irungnya bangir misalnya. Ya, antum tidak terlalu bangir. Ya. Antum nanti menghatikan, anu ya bangir ya. Baper. Nanti antum sholatnya cepet-cepet malah, ya nggak tumakninah ya. Atau mungkin matanya abu-abu, Pak. Ya, antum matanya kan hitam coklat, matanya atau matanya ini coraknya merah, ya. Antum ngiri kan sama dia. Akhirnya nggak fokus, Pak. Sholatnya nggak fokus, justru memperhatikan wajah orang yang berada di depan antum. Nah, itu lebih baik dihindari juga. Au ila imra'atin tusalli baina yadayhi. Nah, ini juga makruh meskipun salat sendiri-sendiri. Meskipun salat sendiri-sendiri, salat di belakang seorang wanita lebih baik dihindari. Mengapa? Ya karena tabiat pria, Pak. Ya, tabiat pria itu tertarik kepada wanita meskipun bojone dewek. Ya ora tertarik ora bakal dadikna bojone dewek kok, Pak. Iya kan? Makanya lebih baik ya minggirin sedikit, miring, jangan lurus persis gitu loh. Mengapa? Ya itu setan akan mempermainkan pikiran seseorang. Kalau bisa, lo anggur umai sempit nggak kuat. Kalau ada kebutuhan tentu nggak bisa dihindari. Ya, sebagaimana apa namanya kamarnya Nabi Muhammad SAW, rumah sekaligus kamar beliau. Ya, sempit sangat sederhana sekali. Terkadang sholat harus apa namanya berhimpit-himpitan, akan tapi labas. Kalau mampu ruangannya cukup dan lain sebagainya maka lebih baik minggir sedikit ya, minggir sedikit supaya tidak di depannya persis ada seorang wanita yang sedang salat. Lah kalau di Mekah dan Madinah ya sama, itu kan karena penuh ya, karena penuh kemudian antum mau lari kemana juga penuh semua, maka nggak ada masalah kalau yang seperti ini. Tapi kalau memang mampu dihindari, sebaiknya dihindari. Wa in ghalabahu tatha'ubun kadhama nadba. Nah, kalau ngantuk ya, kemudian antum ingin menguap, tatha'ub itu menguap. Yang pertama kadhama itu ditahan ya, tahan. Yang pertama dalam proses menguap itu sunnahnya adalah menahan, bukan nutup pakai tangan dulu, bukan. Ya. Sunnah yang pertama itu antum tahan. Tahan itu ya begitu ya. Keras ya. Dia kan pengennya buka, ya antum lawan ya semampunya. Fa illam yaqdir wada'a yadahu 'ala famihi, kalau ndak mampu menahan dengan mulut antum sendiri, sudah pengen buka, antum sudah nahan sekuat mungkin, kalah, segera tutup dengan tangan. Ya, jadi sunnah ketika menguap itu yang pertama ditahan dulu ya, tanpa menutup dengan tangan. Baru ketika tidak mampu antum segera tutup dengan tangan. Taib, yang dapat mengurangi pahala salat berikutnya, wa yukrahu an yakuna haqinan hala dukhulihi fi shalah, wal haqin huwa al muhtabis bauluhu, orang yang ingin buang air kecil ya. Al-haqin itu orang yang menahan bau atau air seni, Pak ya. Kenapa dinamakan air seni, Pak, menurut antum? Ada yang tahu?
tahu nggak kenapa air kencing itu dinamakan air seni kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak ada? Hah? Antum warna-warni, Pak. Kalau saya tanya karena saya nggak tahu, makanya saya tanya kepada antum, kenapa namanya ini? Kalau nggak tahu sudah sama-sama nggak tahu nggak apa-apa, nggak usah dijawab nggak apa-apa. Ya, wal haqin huwal muhtabis bauluh, orang yang sedang menahan air kencingnya. Hala dukhulihi fi shalah. Lah anggar aku mlebu ora nahan, saya nahannya baru ketika rakaat di atas. Ya, yang seperti ini tidak makruh. Tapi nanti ada opsi bagi dia untuk keluar dari sholat atau tidak. Yang mengurangi pahala, antum sudah tahu kebelet maksa masuk ke dalam sholat, itu yang dapat mengurangi pahala. Tapi kalau sudah di tengah-tengah itu beda lagi hukumnya. Jadi dari awal normal, tapi di tengah-tengah bermasalah, itu beda lagi hukumnya, lebih ringan. Yang jelas bermasalah itu dia dari awal tahu ingin buang air kecil, tapi memaksa ikut rombongan sholat karena sungkan, ya, karena nanti ketinggalan rokaat dan lain sebagainya. Ini karena nggak ada ilmu, ya, dia takut ketinggalan. Kenapa orang nanti dia bikin, kalau memang tertinggal jamaah ya sudah nggak ada masalah, ya, maka sudah gugur jamaahnya. Loh saya nggak dapat pahala sholat berjamaah, itu kan bicara tidak dapat pahala sholat berjamaah ketika orang tersebut waras, sehat, normal, tidak ada gangguan, kemudian tidak salat berjamaah. Ini mulhaqun bil marid. Orang seperti ini mulhaq, itu berarti diikutkan golongan orang-orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, seandainya di luar sakit itu dia terbiasa melakukan ibadah dengan sempurna, maka di kondisi sakitnya ibadah yang kurang pun akan dihitung sempurna, sama. Ya, jadi ketika antum ingin buang air kecil, kemudian resikonya ketinggalan jamaah, buang air kecil. Kalau ternyata jamaahnya nggak dapat, antum tetap sholatnya meskipun sendiri, pahalanya pahala jamaah, sama saja. Ya. Mengapa kok bisa begitu? Ya karena itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Nabi nyuruh sesuatu yang mengurangi pahala antum, tidak mungkin. Ya, pasti hadis yang lain menunjukkan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi sahih, ya, dalam kondisi sehat walafiat, biasa beribadah jamaah, kemudian suatu hari sakit atau ada uzur sehingga sholatnya tidak bisa berjamaah, maka tetap ditulis baginya pahala berjamaah sempurna, enggak kurang sedikit. Terus apa yang membuat seseorang ragu untuk buang air sebelum ibadah? Tidak apa-apa, tidak ada berjamaah juga tidak apa-apa. Yang penting kan pahalanya. Yang penting kan pahalanya. Daripada ngejar-ngejar jamaah malah nggak dapat pahala karena konsentrasinya nggak fokus. Ya. Secara zahir dia katone jamaah dideleng wong, ya, dideleng tanggane jamaah, hakikat pahalanya bisa nggak ada sama sekali. Lebih baik dia buang, selesaikan hadis. Santai, nggak usah buru-buru ngeden airnya biar kenceng. Santai aja, santai, nggak apa-apa. Antum dapat rakaat 1, 2, 3 atau sempurna, sama. Halnya sama. Karena antum dari awal sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tapi qadarullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah berkata lain, ya. Maka itu bukan kesalahan Anda. Enggak apa-apa, tunaikan aja hajat antum sampai selesai. Wa kadza kullu ma yamna'u kamalaha kahtibasi gha'itin aw rihin aw harrin aw bardin wuju'in wa 'atashin mufritan li'annahu yamna'ul khusyu'. Naam. Semisal dengannya yang menahan buang air besar. Ya. Mungkin kita berpikir, apalagi subuhan, antum sudah sampai, ya enggak, sampai pintu masuk komat. Begitu komat di titik itulah, ya, antum merasakan sebuah panggilan alam, ya, panggilan natural dari perut antum untuk segera dikeluarkan. Antum ada dua opsi, sholat ambil kemeringatnya sejagung-jagung, ya, atau antum selesaikan hajat. Resikonya ketinggalan jamaah sudah pasti. Antum keluar kamar mandi itu udah pada zikir, resikonya paling malu-malu dikit, ya enggak? Ya antum malu karena antum berhadapan dengan orang-orang awam. Tidak perlu malu, mereka awam. Antum bersama ilmu kenapa malu? Ya. Antum punya sunnah,
Ya. Kalau antum mampu tunaikan di masjid. Kalau tidak mampu menahan malu, antum pulang sholat di rumah, nggak ada masalah. Ya, tidak dipaksa karena jamaahnya sudah berlalu. Tapi kalau mampu sholat, mampu tuh mampu nahan malu maksud saya. Ya, kenapa? Karena itu bisa menghilangkan konsentrasi Anda di dalam sholat. Ya kan? Antum sholat tapi mesti ngrasani nyong. Padahal wong langkah sing delengna. Langkah sing delengna. Tapi kan perasaan antum kan berbicara beda. Padahal sholat itu dempes pojok burune ya. Mesti wuru aku, mesti ngobar kayak ngerasani aku. Mangane kayak sengit temen karo aku, ya kan. Kalau antum mampu menghilangkan itu, sholat di masjid. Kalau tidak mampu, silakan sholat di rumah. Opsinya banyak dan pahalanya tetap pahala sholat bersama. La ba'sa bi. Ya. Atau menahan kentut sama juga, ya. Nahan kentut, nahan air kecil atau air yang sama. Ya. Itu mengambil hukum yang sama, lebih baik tuntaskan dulu. Ya. Li'annahu yamna'ul khusyu'. Nah, pertanyaannya tadi, kalau di tengah-tengah, ya di tengah-tengah salat muncul, maka ada beberapa opsi. Ya, rakaat terakhir panggilan tersebut menantang sekali, Pak. Ya, sangat menggoda untuk keluar dari ibadah salat. Kata para ulama, antum punya dua pilihan. Yang pertama, antum tanya kepada diri antum. Antum konsentrasinya mampu maksimal enggak? Tentu berkurang. Itu tidak bisa dilepaskan, tentu berkurang. Ya. Akan tapi sambil menahan, ya, sambil menahan itu, antum mampu tetap pahamnya dibaca imam enggak? Ya. Paham enggak zikirnya antum baca? Kalau masih paham, antum boleh menyelesaikan salat dengan itu dan tidak makruh. Tapi kalau sudah, ya, antum suara mudeng sama sekali karena terlalu ngeden, ya, terlalu menahan, ya, antum konsentrasi sudah buyar, ya, urat-urat sudah keluar semua, ya, sejempol-jempol karena menahan tadi, ya. Maka itu dihukumi batal oleh para ulama. Kenapa? Karena nggak ada satu rukun di sana. Namanya rukun apa? Rukun itu hilang. Apa namanya? Nina, ketenangan. Berarti sholat antum sudah gemerungsung, tidak tenang, batalkan saja karena sudah batal. Buat apa dilanjutkan? Ya, tunaikan hajat, ambil air wudu, bersuci, kemudian ulangi lagi sholat. Insya Allah pahalanya tetap berjamaah. Tadi opsinya tadi, kalau antum secara mental sanggup sholat di masjid, ya, dan mampu menyingkirkan was-was tadi, selesaikan di masjid karena antum sudah berada di masjid. Ya, tapi kalau antum tidak mampu menyelesaikan was-was tersebut, antum silahkan pulang, nggak ada masalah, ya, insyaallah taala. Taib wa yukrahu har wal bard. Nah, aujuin wa 'atashin mufrid, lapar dan dahaga yang sangat, ya, makruh, ya, antum lapar yang membuat emosi, ya, kemudian kehilangan akal sehat, sudah tidak bisa mikir. Yang wajib bagi anda itu cari makan, Pak, meskipun azan berkumandang, ya, segera cari warteg terdekat, ya, atau warung nasi padang juga boleh, ya, yang antum suka lah, ya. Karena yang wajib bagi anda saat itu adalah untuk menyelamatkan nyawa, ya, menyelamatkan nyawa antum. Karena apa? Oh, insya Allah si urip sedina maning bae si urip, bukan, Pak. Bukan. Maksudnya orang kalau sudah kesadarannya berkurang, naik kendaraan pun bisa membahayakan nyawa. Ya. Kanda urip tak geletak natok apa? Ya. Orang mangan geletak nang kasur, iya sedina rong dina ora apa-apa. Aman kan kita beraktivitas, Pak. Iya enggak? Jadi lapar yang terlalu itu bisa menyebabkan nyawa Anda terancam. Bukan matinya karena lapar, bukan, tapi karena mungkin bersinggungan dengan orang lain, ya, emosinya, kemudian nggak sabarnya, ya, kemudian dari kendaraannya bisa oleng. Beberapa orang kalau lapar, ini khususnya yang terkena darah rendah, ya, ini yang penyakitnya darah rendah. Ini darah rendah biasanya kompleknya dengan vertigo biasanya, wallahu a'lam. Cuman ini kalau lapar terlalu dalam nggak kuat, ya, ya, karena konsentrasinya langsung turun, itu jalan bisa jatuh, Pak.
jalan bisa jatuh. Kalau bicara urip jatuh, urip masih ambekan, Pak. Tapi kan jatuhnya di mana dulu? Ya, kalau jatuhnya di tengah jalan lagi naik kendaraan kira-kira gimana? Nah, itu masalahnya. Bukan, jangan dibayangkan bahwasanya oh insya Allah urip, bukan. Tapi kehidupannya itu membahayakan dia gitu. Bukan berarti lapar karena kelaparan, karena seperti di negeri-negeri yang susah mendapatkan suplai makan, bukan yang begitu. Ya, ini membahayakan diri dia dan sampai bisa kehilangan nyawa. Ya. Naik motor antum mungkin kalau naik motor, naik mobil sudah kerasa oleng, azan kumandang, tapi karena lapar ya, karena terlalu lapar, antum kerasa oleng. Ini pikirannya udah nggak jelas, gambarnya udah miring, Pak. Ya, gambar di mobil udah miring, di motor nih orangnya udah pada nggak jelas. Segera berhenti, bukan cari musola tapi cari tempat makan dulu. Setelah itu antum menunaikan salat. Itu sunnahnya seperti itu. Ya, jadi jangan dipahami bahwasannya itu kalau udah mau mati baru makan dulu baru salat. Ya kalau udah mau mati nggak sempat makan, Pak. Ya, orang kalau udah mau mati nggak doyan makan. Ya, masa nunggu seperti itu? Tapi wasilah yang menuju ke sana, yang membahayakan yang dimaksud. Ya. Maka tadi itu termasuk menahan air kecil, air besar, angin, dan juga lapar yang terlalu. Makruh juga. Ya. Li'annahu yamna'ul khusyuk, tadi menghilangkan khusyuk dan tumakninah di dalam salat. Sawa'un khafa fawtal jamaah aw la. Jadi jangan mikirkan jamaahnya akan lewat atau tidak, enggak ada masalah. Pahala antum insyaallah sempurna selama dari awal meniatkan ingin salat berjamaah. Ya. Itu karena mulhaq bil marid, ya. Dia diikutkan golongan orang-orang sakit. Sakit kan enggak harus ada surat dokter, itu kan administrasi perusahaan, Pak. Sakit ada surat dokter, ya kan. Dalam Anda dari aktivitas secara normal itu sakit. Dan sakit itu enggak harus sehari full, enggak harus. Kadang 1 jam kan. Setelah itu sembuh bisa juga. Ya. 1 jam sakit, ya itu tadi misalnya lapar yang terlalu, antum butuh waktu 1 jam. Ketika sudah teratasi, antum psikis sudah cukup kuat, silahkan menunaikan ibadah salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan, rawahu Muslim an Aisyah. Tidak ada salat, ya. Ini tidak ada salat memiliki beberapa kemungkinan, tergantung kondisinya. Bisa tidak sah, bisa ada pahalanya. Ya, tergantung kondisinya. Nanti akan kita jelaskan. Tidak ada salat bagi hadratit ta'am, bagi orang-orang yang sudah berada di depan makanan. Di depan makanan itu bukan berarti makanannya harus sudah di depan dulu, Pak. Kalau baru sampai sana nggak boleh. Antum harus sholat dulu, bukan. Ya. Maksudnya hendak makan. Ya, orang-orang yang hendak makan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan, dan juga orang-orang yang sedang menahan 2 najis. Ya, 2 akhbath minal khubuth, 2 najis yang akan keluar dari 2 lubang keluarnya najis. Lebih baik tuntaskan dulu makanannya, ya. Lalu bagaimana kalau puasa? Ya kan, itu kan makanan sudah siap semua, terus azannya berkumandang, gimana dong? Biar gue ada yang bisa jelaskan? Makan dulu berarti nggak pernah jamaah kalau maghrib. Kan macam-macam tuh, Pak, variasinya, ya kan. Biar ini hadisnya kan nggak ada sholat, ya tidak ada pahala sholat bagi yang orang yang hendak makan. Antum kan hendak makan. Separuh diisi, nyandak ya. Kan teknis, itu kan teknis ya. Itu tapi sebenarnya penjelasannya di kitab para ulama. Ya, mereka punya beberapa pilihan kata yang baik. Ya. Yang pertama yashtahi, dia menginginkan makanan tersebut. Ya, kalau keinginan salatnya lebih besar daripada makanan tersebut, silahkan salat dulu. Ya. Tapi kalau dia tanya inginnya lebih besar untuk makanan tersebut, maka ada pilihan kata berikutnya menunjukkan makna hadis ini. Ya, at-tauq, ya taqa yatuqu tauqan, asy-syauq wa tauq wa ishtiha. Ya. Ishtiha itu berselera. Yang kedua tauq itu menanti-nanti, ya, betul-betul menanti-nanti karena dia membutuhkannya.
Ya, menanti nanti. Adapun antum enggak menanti, kadang kan antum tidak nunggu makanan tapi disuguhi kan. Ya, antum tidak menunggu makanan tapi disuguhi. Antum tidak menanti-nanti makanan, ya. Maka yang seperti ini boleh untuk sholat terlebih dahulu. Tapi kalau antum butuh nemen, ngenteni saya sajam, ya, ngenteni wis kruyuk-kruyuk banget, ya, maka dibuka dulu. Kalau untuk puasa maka tadi, ya, ditambal sedikit untuk menghilangkan rasa laparnya. Kemudian menunaikan salat berjamaah. Karena apa? Kalau itu dia lakukan terus, berarti akan menggugurkan salat berjamaah secara terus menerus. Dan puasa ini terjadi sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya beliau tetap puasa dan tetap menunaikan salat berjamaah. Jadi untuk orang yang berpuasa, sunnahnya justru salat terlebih dahulu. Lalu makanannya bagaimana? Tadi makanannya diambil seperlunya, ya. Makanannya diambil seperlunya. Kalau memang ada makanan pembuka, ya, seperti apa? Takjil, ya. Ada takjil. Kalau nggak ada, adanya makanan berat, nggak makan aja yang berat itu, ya. Tapi seperlunya, kemudian menunaikan salat berjamaah untuk orang yang berpuasa. Baik. Au bihadril ta'amin yashtahihi fatukrahu salatuhu. Nah, ini yashtahi itu berselera, ya. Antum misalnya umroh ke kota Madinah, ya. Kemudian habis maghrib lapar banget tuh, ya. Habis maghrib lapar banget, jalan-jalan ketemu rumah makan nasi mandi, daging onta, hashi, ya. Kemudian bakarnya bakar madu, Pak. Ya, daging nasi mandi, daging onta bakar dikasih madu itu Masya Allah. Ya. Yashtahi antum berselera banget. Ya, nah. Kemudian azan berkumandang lagu. Ya. Kira-kira antum tanya diri sendiri dulu. Tadi, ya, antum kira-kira dari titik situ itu sedang merindukan salat atau makanan. Nah, kalau memang sedang merindukan makanan, maka tuntaskan dulu makanannya. Tapi kalau antum lebih rindu kepada salat, salat dulu. Ya, jadi itu dua hal yang kondisional, nggak mesti kondisi. Orangnya sama, pelakunya sama, jalannya sama, lokasinya sama, restorannya juga sama, ya. Tapi kadang dia memutuskan dua hal yang berbeda. Terkadang dia ambil makanannya dulu, terkadang dia salat terlebih dahulu. Nggak mesti. Jadi kondisional. Antum harus tanya kepada diri sendiri dan tidak bisa pakai patokan orang lain, tidak bisa, Pak. Ya, karena ada orang yang mampu tidak makan sampai 3 sampai 5 hari itu hal biasa. Ya, tapi ada yang setiap 3 jam harus makannya diisi. Itu jadi jangan disamakan seseorang dengan orang yang lain. Wassalatuhu tukrah, ya, makruh, bisa mengurangi pahala salat. Tapi kalau waktunya sempit, lah itu menjadi masalah. Waktunya sempit yaitu waktunya sudah mau habis. Nah, antum lapar banget, waktu sholatnya tinggal 5 menit. Kalau antum makan, waktu sholatnya habis. Kalau antum sholat, antum bisa mendapatkan sholat tepat waktunya. Kata para ulama, saat ini baru Anda haram untuk makan, ya, karena wajib menunaikan ibadah sholat karena waktunya sudah mau habis, kecuali, nah, tadi bisa mengancam keselamatan jiwa, maka makanlah, nanti sholatnya diqadha. Tapi kalau memang tidak terancam keselamatan jiwanya, ya, masih aman lingkungannya, di rumah juga, kondisinya di perumahan, tidak membahayakan, tidak ada perjalanan jauh, ya, maka wajib. Al-kulihal, dalam kondisi apapun, ketika waktunya sudah sempit, tinggal sekitar 5 menit lagi, kemudian azan sholat berikutnya akan berkumandang, maka pun kondisinya Anda wajib menunaikan ibadah sholat tersebut. Ala kulihal, apapun kondisinya, wajib menunaikan ibadah sholat tersebut. Wajibat fi jami'il ahwal, ya, wajib sholat tanpa melihat kondisi Anda sedang apa, ya. Tetap saja ketika waktunya sudah sempit, ya, antum lagi makan bakso, ya, kemudian lagi pedes-pedes, ya kan, ya, lagi nambahi macam-macam,
Kemudian antum lihat jam, antum baru ingat, ya Allah, saya belum sholat. Waktunya tinggal 5 menit. Segera tinggalkan itu semua, antum tunaikan ibadah sholat. Ya. Apapun alasannya nggak bisa. Kalau waktunya sudah mepet, tidak ada alasan, tidak ada uzur dalam masalah fikih. Ya, wajibat fi jami'il ahwal, wajib dalam kondisi apapun ketika waktu sholat sudah mau habis, Anda harus meninggalkan seluruh kegiatan Anda dan tidak ada alasan apapun. Wa haruma ishtighaluhu bi ghairiha, semua perbuatan Anda menjadi haram. Ya. Bekerja dari nafkah itu kira-kira halal apa haram, Pak? Halal, ya. Masak sega goreng halal apa haram, Pak? Godok mie halal. Tapi ketika Anda godok mie, kasih telur, kasih sayur, asik ya masak. Anda lihat jam, ya Allah belum sholat saya. Waktunya tinggal, apapun kondisi Anda segera menunaikan pada sholat. Tinggalkan, mau lagi goreng sega, goreng pasir, goreng mie padang. Ya, semuanya harus Anda. Mau sedang bekerja, ya sedang ngetik bikin laporan, tidak ada urusan. Ya, mau bos antum melarang, nggak ada urusan. Ketika waktunya sudah sempit, tadi saya permisalkan kira-kira tinggal 5 menit atau tinggal 3 menit. 1 menit buat wudhu, kemudian langsung 1 menit buat perjalanan menuju tempat salat, 1 menitnya buat ngangkat takbiratul ihram. Kalau sudah masuk takbiratul ihram, antum tidak usah mikir, antum di tengah-tengah dengar azan salat berikutnya nggak ada masalah. Ya, yang penting takbiratul ihram sudah masuk terlebih dahulu, berarti antum sudah masuk ke dalam waktu salat tersebut. Ya, harum mastighaluhu bi ghairihi. Semua perbuatan Anda menjadi haram. Semuanya, apapun. Ya, ketika berkaitan dengan waktu salat sudah mau habis, tadi saya ingatkan. Ya, sudah mau habis, apapun kegiatan Anda tutup semuanya, segera menunaikan ibadah salat. Wa yukrahu an yakhussa jabhahu bima yasjudu alaihi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, makruh mengkhususkan dahinya bersujud kepada sesuatu, dikhususkan ya, dikhususkan pas sujudnya pakai itu, pasti pakai lembaran kain yang itu ya. Biasanya kalau mau sholat ada sajadah khusus ya, yang dia bukan karena dinginnya, bukan, tapi karena meyakini keutamaannya ya, begini afdoliyahnya, apalagi warnanya hijau biasanya ya, yang di samping sini warnanya hijau atau yang warnanya putih ya. Kalau alasannya itu justru bermasalah. Tapi kalau alasannya supaya enggak keras, supaya enggak hitam, supaya empuk dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Alasan seperti itu boleh-boleh saja. Tapi kalau alasannya tadi afdoliyah, merasa lebih berwibawa, merasa lebih memiliki keutamaan, itu keyakinan yang bid'ah ya. Kalau mau pakai sajadah sekalian malah aman ya. Tapi kalau yang kecil-kecil itu harus jelas tujuannya. Kalau sajadah yang kecil yang khusus untuk dahi ya, itu tujuannya harus jelas. Kalau Anda meyakini keutamaannya, maka ini termasuk tasyabbuh ya, menyerupai kaum Syiahnya Rafidhi. Yang melakukan itu Syiah Rafidhi ya, Rafidah. Tapi kalau alasannya dingin, keras dan lain sebagainya, maka bisa gunakan sajadah yang sempurna. Kalaupun yang kecil tidak apa-apa, tapi keyakinannya untuk supaya lembut tempat sujudnya, karena ada keutamaan pada alat untuk bersujud tersebut, kain tersebut. Dan juga makruh mashu athari sujudihi fi shalah. Nah, menghapus bekas sujud di dalam salat. Ya, antum salat misalnya kena debu, antum hapus. Itu makruh, tidak boleh ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya melakukan itu. Tidak boleh. Jadi biarkan aja antum dahinya terkena debu dan lain sebagainya, enggak ada masalah. Ya, itu menghilangkan asar ibadah. Ya, asar ibadah itu baik. Ya, menunjukkan orang tersebut hina di hadapan Allah Subhanahu. Enggak apa-apa antum kotor hina di hadapan Allah, itu bagus. Jangan dihilangkan. Ya. Seakan-akan antum tidak mau kotor merendah di hadapan Allah Subhanahu. Enggak apa-apa. Ya. Kalau memang banyak debunya enggak ada masalah. Wa mashu lihyatihi, dan juga makruh mengurangi pahala antum mainan ini janggut ya, mainan janggut ketika di dalam salat. Wa aqsu sya'rihi wa kaffu thawbihi wa nahwihi walau fa'alahu ma li'amalin qabla salatihi. Ya, termasuk makruh juga mengikat rambut dan mengikat
pakaian. Ya, termasuk mengikat pakaian adalah gulung. Ya, mengikat pakaian ini digulung sampai sing biasanya kan biar kelihatan apa kenteng kerjane ya ben bose uruh oke anak banyong sing kenteng sing nah, itu boleh di dalam kerja masuk sholat antum harus kembalikan ke posisinya ya mengikat pakaian linting pakaian mengikat rambut itu termasuk yang bisa mengurangi pahala salat. Pertanyaannya, apakah mengikat rambut mengurangi pahala sholat itu khusus bagi laki-laki atau laki-laki dan wanita? Nah itu dia. Ya. Karena saya pernah diperlihatkan ada orang ya belajarnya langsung ilmu hadis, baru hijrah langsung belajar ilmu hadis, tidak belajar ilmu fikih. Hasilnya begini. Dia mendapatkan hadis ini ya. Wala aku syar wala thauba. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ketika salat tidak mengikat rambut dan tidak mengikat pakaian-pakaianku biar semuanya jatuh ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan komentar sebenarnya, tapi karena dia enggak baca komentar para ulama, akhirnya mengomentari sendiri masalah ya kan. Dia mengomentari begini, yang komentar seorang perempuan ya. Ya Allah, saya baru tahu ternyata perempuan itu kalau sholat rambutnya nggak boleh diikat. Sudah berapa puluh tahun Anda menjadi muslimah, sholat baru tahu kalau perempuan itu mengikat rambut. Padahal penjelasan para ulama banyak sekali. Ya, paling banyak dari mazhab Syafi'i. Imam Ghazali banyak memberikan komentar, Al-Imam Az-Zarkashi banyak memberikan komentar. Dari mazhab Hanabilah pun banyak memberikan komentar. Bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini secara ijma adalah laki-laki. Yang ijma laki-laki. Yang perempuan mukhtalafun fihi. Kebanyakan jumhur ulama mengatakan perempuan tidak masuk dalam hadis ini. Dan seorang ulama Hanabilah, saya lupa namanya, kalau nggak salah Ibnu Muflih kalau nggak salah, mengatakan bahwasanya hadis ini khusus laki-laki ijma'an, tidak masuk perempuan sama sekali. Mengapa? Karena perempuan, antum jangan bayangkan yang rambutnya pendek nggak ada masalah. Masalah kalau rambutnya panjang dan sampai sekiranya. Ada nggak sih orang yang perempuan rambutnya? Ada nggak sih? Tapi ada ya, ada. Lah, hukum syar'i ini kan untuk sampai ke seluruh wanita, Pak. Kalau dibilang wanita termasuk, berarti termasuk yang rambutnya pendek dan yang rambutnya panjang. Nah, kalau wanita yang rambutnya panjang, kemudian tidak diikat, kira-kira ketika sujud akan terurai tidak kira-kira? Justru akan nampak rambutnya. Justru akan nampak. Antum jangan bayangkan rambutnya nggak panjang-panjang. Ya ada ras bangsa lain yang kalau wanita memanjangkan rambutnya bisa panjang sekali, itu ada. Ya. Jadi kalau mengomentari sebuah hadis itu jangan sembarangan. Ya, bahwasanya wanita dan laki-laki sama, kata siapa? Para ulama komentari hadis ini sudah lama, usianya 1000 tahun. Komentar tentang hadis ini usianya 1000 tahun. Tapi karena kita nggak belajar. Ya, belajar langsung hadisnya, tidak belajar bagaimana memahami hadis tersebut. Yang ijma itu yang laki-laki, yang wanita mukhtalafun fihi, ya khilafiyah, tapi mengatakan wanita nggak masuk dalam hadis ini. Mengapa? Karena hajat wanita mengikat rambut itu hampir sepanjang hari. Ya, beda seperti laki-laki. Laki-laki umumnya rambutnya tidak terlalu panjang seperti wanita. Panjang seperti apapun nggak bisa, sepanjang wanita nggak bisa. Oleh karena itu tidak ada hajat untuk mengikat rambut. Jadi biarkan seorang laki-laki rambutnya itu ikut sujud juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita tidak. Ya, adapun wanita rambutnya maka tidak wajib atau kalau diikat tidak mengurangi pahala salatnya. Ya. Wa nahal كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام terib sampai kita sudah sampaikan bahwasanya
mengikat baju, mengikat pakaian atau apa tadi? Melingkis pakaian ini termasuk mengumpulkan pakaian. Ini termasuk juga sesuatu yang makruh, ya, sesuatu yang makruh. Jadi apapun pekerjaan Anda, profesi Anda, kalau memang sudah waktu salat, biarkan pakaian ini juga ikut bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rambut Anda juga biarkan ikut bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali wanita, apapun wanita maka tidak untuk melepas ikatan rambutnya ketika sedang salat. Itu boleh dilakukan. Di dalam salat seorang wanita tetap menggunakan ikat rambutnya, tidak harus dilepas. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.